Masalah sosial di Indonesia dapat terjadi dari ruang lingkup yang kecil hingga lingkup besar. Timbulnya masalah sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Masalah sosial tidak hanya menyangkut pada satu atau dua orang saja, akan tetapi menyangkut banyak orang atau masyarakat luas. Simak perbincangan seputar isu-isu sosial dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Bersama lagi di program Pelangi Kasih. Hari ini saya Ari kembali akan mengajak Anda untuk melihat isu-isu yang ada di sekitar kita. Salah satu isu yang kembali marak dan sepertinya susah untuk diberangus adalah human trafficking. Halo, saya Rahayu Saraswati dan ini cerita saya. Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan adalah pemicu banyaknya orang. 29 perempuan asal Indonesia diduga menjadi korban tindak Iming-iming pidana gaji jutaan rupiah jadi senjata ampuh para agen tenaga kerja merayu calon korban. Di tahun 2009, saya menghadiri sebuah konferensi di London di mana saya belajar tentang realita yang dihadapi oleh saudara-saudara saya, terutama perempuan berusia 15-16 tahun, berarti kan masih usia anak-anak, yang dimana mereka harus melayani 40-60 laki-laki per hari. Mendengar seperti itu, ya saya jadi kaget tentunya, tapi tergerak hati saya untuk mengetahui lebih lagi. Saya melihatnya dari video dan juga dari pemaparan seorang pakar yang memang beliau sudah mendirikan sebuah yayasan di Yunani sudah beberapa tahun sebelumnya. Dan akhirnya saya balik ke Indonesia dan saya ingin tahu di Indonesia, di negara saya sendiri pun ini ada atau tidak sebenarnya permasalahan perdagangan orang, terutama perdagangan seks atau perbudakan seks, karena ini kan perbudakan modern. Nah, di situ dimana saya merasa ya kok di abad ke-21 ini dimana kita seharusnya sudah lumayan beradab, bisa dikatakan istilahnya ya kita seharusnya peradaban yang modern kan seperti itu. Tetapi rupanya masih ada atau bahkan dikatakan lebih banyak budak sekarang dibanding kapanpun dalam sejarah dunia. Dan itu yang akhirnya saya menggerakkan hati saya untuk belajar lebih lagi dan ya saya merasa bahwa itu adalah panggilan Tuhan kedua bagi saya. Memang mudah sebenarnya untuk kita menjauhkan diri atau menempatkan jarak antara kita dengan permasalahan di dunia ini seperti perdagangan orang, karena terkadang membuat kita merasa paralyzed gitu ya. Kita merasa tidak bisa bergerak karena kita merasa hopeless, kita merasa tidak ada harapan, mengetahui the horrors gitu, mengetahui mimpi buruk yang sebenarnya adalah kenyataan untuk begitu banyak orang di dunia. Tapi penting untuk kita ingat bahwa setiap angka, setiap data, ada yang mengatakan 27 juta orang. Kalau Global Trafficking in Persons Report mengatakan untuk tahun 2019 itu ada 24,5 juta jiwa yang terperangkap dalam perdagangan orang, eksploitasi. Ya mungkin juga karena saya sudah pernah bertemu dengan penyintas-penyintas dan bahkan bertemu dengan mereka yang usia 12 tahun, 13 tahun dieksploitasi bahkan oleh orang terdekat sekalipun. Ya menurut saya ini adalah realita di mana kalaupun ada hanya satu korban saja, ya seharusnya kita peduli. Tetapi ini bukan hanya satu korban, ini jutaan jiwa. Dimana kalau misalkan kita mengetahui itu tetapi kita tidak melakukan apa-apa, itu is on us. Berarti kesalahan itu ada di kita.
Ya pada di awalnya tentunya sangat besar sampai saya mencoba untuk mencari dengan keterbatasan segala keterbatasan yang saya hadapi waktu itu, yang istilahnya ya belum jadi anggota DPR gitu kan, masih anak muda yang mungkin dianggap tidak tahu apa-apa, mencoba untuk menyuarakan, ya dikit-dikit masuk ke universitas, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah untuk membuka mata dan hati dari mereka yang sebenarnya sangat rentan, ya anak-anak muda di Indonesia sangat rentan, dan kita melihat sekarang bagaimana predator sangat gampang untuk masuk dengan kerentanan yang mereka miliki. Saya juga memulai Parinama Asta itu sebenarnya setelah saya sudah bergabung di yayasan ibu saya, dan saya memulai waktu itu di situ. Tetapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan sendiri? Karena yayasan ibu saya justru fokus untuk pencegahan, yaitu di aspek pemberdayaan perempuan, pemberdayaan komunitas. Dan itu sangat penting, tapi sangat banyak sekali korban yang mereka pun juga memerlukan pendampingan, advokasi, proses pemulihan atau rehabilitasinya. Jadi itu kenapa saya memulai Parta. Selain dari hal-hal yang mungkin cukup ya gampang ditebak, jadi mulai dari implementasi undang-undang, karena kita sebenarnya sudah punya undang-undang penghapusan TPPO, ya tindak pidana perdagangan orang itu sudah ada. Pemahaman dari penegak hukum, karena banyak sekali aparat penegak hukum yang masih belum mengerti TPPO itu apa. Tapi justru yang membuat sangat sulit adalah saat masyarakat memilih untuk diam. Kalau kita bicara perspektif, kita masih gagal. Ya. Karena permasalahannya masih sangat banyak. Masih terlalu banyak korban yang belum berhasil kita selamatkan. Dan kalaupun kita selamatkan, masih terlalu banyak kasus yang tidak berhasil kita advokasikan, karena ya balik lagi, untuk mendapatkan bukti susah. Mereka yang pelakunya juga seringkali sangat berkuasa dan berani untuk melakukan apapun demi lolos dari hukum. Ya, Parta sangat terbatas dari segi finansial, SDM, sehingga untuk bisa mendampingi setiap kasus di seluruh Indonesia sangat berat. Jadi kita masih jauh. Seberapapun korban yang sudah berhasil kita selamatkan, sudah berhasil kita pulangkan, itu nothing, masih belum seberapa dari jumlah korban yang masih harus kita selamatkan. Ya, peran utamanya sebenarnya ada di pemerintah. Peran utamanya di pemerintah karena juga undang-undang itu juga implementasinya ada di mereka. Mulai dari aparat penegak hukumnya, kementerian-kementeriannya. Kalau kita bicara gugus tugasnya pun juga ada. Gugus tugas anti TPPO itu ada yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Untuk rehabilitasi atau pemulihan seharusnya itu di Kementerian Sosial. Tetapi safe house atau rumah aman yang khusus untuk perdagangan orang saat ini baru ada satu di Indonesia, yaitu RPTC di Bambu Apus. Ini disayangkan karena tentu tidak cukup untuk bisa menampung ratusan bahkan ribuan korban perdagangan orang.
selama ada demand dan selama kebutuhan mendasar manusia masih sulit didapatkan, mau itu akses ke pendidikan, akses ke air bersih, akses ke listrik lah dan seterusnya. Kita lihat belakangan ini kan COVID-19 tiba-tiba harus belajar jarak jauh. Mereka yang kurang mampu akhirnya menjadi sangat rentan untuk kebutuhan pribadi dan mendasar, yang akhirnya mereka menjadi korban perdagangan orang, terutama untuk anak-anak. Jadi sekali lagi, selama ada demand, selama ada mereka yang memang melihat manusia sebagai objek, sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan demi kekuasaan dan demi uang, demi kekayaan, pasti perdagangan orang akan selalu ada. Pasti kami akan berjuang sekuat tenaga untuk melawan perdagangan orang dan perbudakan modern di Indonesia. Sobat Maestro, maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis, dan pembantu rumah tangga. Pemberitaan tentang perdagangan manusia pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak serta kegiatan industri seksual baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun terakhir ini. Apabila ditelaah meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia, terutama di pedesaan, semakin meningkat, padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batas usia, perempuan maupun laki-laki. Selain faktor ekonomi, ada juga pengaruh dari segi pendidikan yang dimilikinya. Dengan rendahnya pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah seseorang untuk ditipu, sehingga hal inilah yang menyuburkan trafficking atau perdagangan manusia akhir-akhir ini, terutama di pedesaan. Oleh karenanya diharapkan mereka akan lebih banyak mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan adalah salah satu bentuk untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia menimbulkan keprihatinan tersendiri. Di sana kita ternyata diperjualbelikan, kita diperbudak di sana, dieksploitasi. Kemudian ancaman-ancamannya, dan juga pokoknya nggak ada hal yang baik yang bisa aku ceritakan pada saat di sana itu.
jelas sakit lah ya saat itu, tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu ketika yang aku temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Apabila memang ada yang ingin bekerja menjadi TKI itu harus benar-benar paham dulu informasinya, kemudian prosedurnya, terus melalui PJTKI yang resmi, kemudian seizin dengan keluarga dan sebagainya. Ya seperti prosedur yang sudah legal di Indonesia ini. Aku melihat anakku pada saat itu yang benar-benar membutuhkan, kemudian kondisi keluargaku yang tidak mungkin untuk aku bisa memberikan tanggung jawab kepada keluargaku untuk kehidupanku juga anakku. Nah, aku memutuskan untuk keluar negeri. Pada saat itu sebelumnya aku juga pernah nyari kerja gitu, pernah nyari kerja di toko, jadi pembantu, jadi buruh pabrik juga kan, karena pada saat itu lagi sulit gitu. Ya dia tuh melihat orang tuanya itu seperti ini, nggak rela kan orang tuanya gini, langsung dia mikir mau itu ke Malaysia, mau bantu orang tua, langsung ya itu ke Malaysia. Bilang sama saya itu cuma gini aja, Pak, saya titip Tutu mau kemana, mau kerja gitu, kerja kemana, ke luar negeri, tapi dia tuh sambil mengeluarkan air mata lah dia tuh, tapi ya berhubung memang sebagai orang tua saya itu hanya doakan saja kan. Ya kalau memang maksud saya kamu begitu ya terserah aja, orang tua tinggal mendoakan. Nah, semoga bisa sukses untuk untuk masa depan anak. Nggak tahu saya nggak maksud mau dijual itu, saya nggak maksud. Masalah saya itu nggak pernah yang bawa anak kerja di kayak gitu kan, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu yang di sana dijual buat apa itu, saya nggak tahu. Oh ya, saya kan udah bilang saya cuma bawa ke luar negeri cuma PRT. Kalau nggak lainnya PRT nggak ada saya. Pertama berangkat dari sini ke Malaysia itu pertama dari sini naik kapal langsung turun ke Pontianak, sampai ke Pontianak pelabuhan itu langsung dibawa ke Entikong, langsung Entikong ketemu yang namanya Mas No itu ya agent di sana. Nah setelah itu ya itu langsung seperti terburu-buru itu kan, bikin KTP langsung, paspor langsung dibawa ke Malaysia. Ya rasanya kan kalau teringat di sana saya tuh disiksa lah, nangis. Pokoknya pikiran saya harus kuat, yang penting saya bisa lari dari negara tuh. Bayanganku di awal kan memang pertama aku sama teman itu kan ditawari kerja di restoran, di kedai kan gitu. Jadi kan nggak terlalu terkekang oleh majikan kan. Kalau di restoran itu bisa suatu saat, bisa sewaktu-waktu kita bisa istirahat, sewaktu-waktu bisa berinteraksi dengan keluarga, mungkin telepon atau apa, nggak terlalu tertekan seperti itu. Nah di awal keberangkatan pun dijanjikan seperti itu kita. Nah habis itu yang lebih menarik lagi itu kita tidak perlu menunggu-nunggu di penampungan seperti itu. Kan aku seneng gitu mikirkan anakku yang bisa secepatnya untuk membiayai kehidupan anakku, kemudian keluargaku juga. Nah, setelah sampai di sana ya jauh berbeda, perasaannya sangat tidak bisa dibayangkan saat itu.
perasaan aku ya jelas sakit lah ya saat itu, tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu ketika yang aku temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Awalnya saya diajak sama temen, itu sponsornya kan masih saudara sendiri. Saya tuh dibujukin sama sponsor sama uak tuh dibujukin ke sana. Jadi saya tuh bertiga sama temen, pokoknya tetanggaan gitu, berangkat ke sana. Cuma dikasih waktu 2 hari. Yang ngurus surat-suratnya itu kan harusnya sama orang tua. Ini mah diwakilin sama sponsor itu. Sempat minta gaji, saya dipukulin sama majikan. Dipukulin kan cuma nanyain gaji kan wajar, udah sebulan lebih. Jadi nanyain, kata dia teh ngadu sama suaminya teh macem-macem kan. Terus suaminya pulang teh, saya digebukin sampai dijedotin berapa kali ke tembok. Pas malamnya kejadian kayak gitu, bener-bener sulit banget pengen keluar. Terus kuncinya teh kan disakuin terus sama si majikan. Dan sebelum kejadian saya loncat gitu kan, saya tuh bener-bener ya Allah gimana, tolongin, minta bantuan temen kan di atas, katanya udah kamu teh dikasih uang ini sama si Baba, layanin aja, aku nggak mau gitu. Bahkan si Baba teh bilang gini, kamu mau uang berapa saya kasih, kamu mau ngasih apa ke orang tua kamu, mau handphone saya kasih, asal status kamu tidur sama saya. Saya bilang saya nggak mau, Baba, saya kesini buat nyari duit ya yang halal gitu, bukan kayak gitu. Tapi dia teh bilang kamu teh udah saya beli. Saya mikirnya mungkin kalau saya jalan satu-satunya loncat gitu kan ke sana lewat jendela, ya mungkin kalau umur saya panjang saya bisa pulang, kalau enggak ya mungkin saya meninggal di sana gitu. Tapi saya bilang gini, kalau siapapun yang nemuin aku udah mati di bawah, tolong anterin aku ke Indonesia gitu kan. Persoalan yang dihadapi tentunya di luar negeri ya, banyak kasus-kasus yang menjadi korban trafficking. Dalam hal ini tentunya perwakilan menangani semaksimal mungkin, namun demikian banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Pertama, informasi yang diperoleh data tidak kita miliki, kita mengetahui ketika ada korban. Nah, ketika juga untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian kasusnya juga tidak sederhana karena ini melibatkan sindikat yang mereka sudah sangat profesional. Di samping itu juga sistem hukum di negara-negara tertentu yang sangat tidak kondusif memberikan satu perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini kendala dari penyidikan adalah ketika kami akan memproses mengungkap sponsor, masyarakat ini menutup informasi karena menganggap sponsor ini adalah pahlawan. Sebenarnya sponsor inilah kunci daripada orang ini menjadi korban trafficking. Pertama, pemalsuan surat, di markup identitas KTP, korban umur 17 di markup menjadi umur 25, 24 supaya menjadi dewasa. Ini banyak kenakalan-kenakalan daripada sponsor calo. Jadi kami dari aparat polisian, khususnya penyidik trafficking, membuat suatu semacam image kepada masyarakat bahwa tidak harus datang ke polisi melapor, cukup memberi informasi. Kami tim dengan mobilitas yang tinggi segera berangkat dimanapun tempat asal korban dan memberikan mereka semacam perlindungan dan perlindungan daripada identitas dia supaya tidak diketahui oleh pelaku dan sindikatnya karena mereka takut. Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak khususnya yang ada di Jawa Barat adalah sebuah bentuk respon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan sebuah pelayanan yang melibatkan berbagai sektor dan unsur yang ada di Jawa Barat untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak khususnya yang mengalami tindak kekerasan. Layanan atau dukungan yang harus diberikan pada korban ini sangat penting maknanya. Mengapa? Karena bagi mereka yang sudah menjadi korban, mereka betul-betul mengalami stres begitu ya, mengalami depresi. Kemudian juga mereka perlu bantuan untuk mengembalikan hidup mereka
Bahkan kemudian mereka juga perlu dibangun kepercayaan dirinya bahwa mereka tidak perlu kembali ke pekerjaan atau ke tempat-tempat yang pernah melakukan tindak kekerasan pada mereka. Tentu saja ini harus didukung oleh semua pihak begitu. Memang kalau bicara tentang perdagangan orang ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia ya. Kita tahu semua bahwa ini adalah bentuk perbudakan di era sekarang modern ya. Dan ini juga merupakan isu internasional. Iya, saya kira kalau kita semua masalah di negara ini tidak mungkin pemerintah sendiri. Kita punya 3 pilar ya, yaitu pilarnya adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi ini harus bersama-sama kita membangun, termasuk juga di dalam masalah perdagangan orang ini. Tetapi yang penting pemerintah mempunyai satu komitmen untuk bisa melindungi warga negaranya, dan kami tentu tentang masalah perempuan dan anak, tentu kami bekerja keras untuk itu, terutama dari korban perdagangan orang. Ini harus terkait dengan semua pihak ya. Sobat Maestro, kasus perdagangan manusia masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada tahun 2021 yang lalu, korban tindak pidana perdagangan orang berjumlah lebih dari 200. Dari jumlah ini, 200 diantaranya adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang atau manusia kepada orang lain. Namun definisi tersebut tidak terbatas pada penjualan semata. Kemudian penting untuk diketahui bahwa perundang-undangan perdagangan manusia dikenal dengan istilah perdagangan orang. Perdagangan manusia di Indonesia bukanlah hal yang baru. Bahkan tindak perdagangan ini sudah terjadi sejak zaman kerajaan di Nusantara. Di masa kerajaan, tindak perdagangan orang dapat terjadi karena adanya perbedaan kekuasaan dan kasta. Namun bagaimana di masa modern ini? Faktanya, perdagangan manusia di zaman modern dilakukan dengan sejumlah modus. Ada beberapa modus yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya. Selanjutnya adalah penempatan kerja di dalam negeri untuk mengeksploitasi secara seksual. Ada penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial. Contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia. Di sisi lain ada juga penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya. Dan sekarang ini yang marak sekali terjadi, di mana adanya perekrutan anak-anak menjadi pekerja di Jermal, yaitu bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan mental dan moral. Di platform media sosial, begitu banyak oknum-oknum yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang sangat fantastis. Modus operandi pelaku dari ke-15 ini yang sudah berhasil kita amankan, kita lakukan penahanan terhadap 15 orang ini adalah pertama, dia berkenalan melalui media sosial yang ada, baik itu melalui Facebook maupun Instagram dan media sosial yang lain. Kemudian janjian bertemu di suatu tempat. Penggunaan media digital sangat tinggi bagi anak usia sekolah, maka titik rentan itu sangat tinggi. Kalau kemudian perhatian orang tua, pantauan orang tua, literasi yang dilakukan guru lemah, maka ini tentu harus menjadi catatan besar bagi kita. Perdagangan orang bukan hanya urusan pemerintah atau gugus tugas semata, namun urusan kita bersama. Mari lawan sindikat perdagangan orang dan akhiri perdagangan orang. Iya, benar sekali. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum menyadari kalau kasus TPPO ini terjadi di sekitar kita. Dan buat yayasan kami sendiri,
baik di kota pelayanan kami di Sulawesi Utara maupun di Jawa Timur ya, di Surabaya, masih banyak kasus yang sering ditemukan, baik yang diperdagangkan secara lintas provinsi maupun yang diperdagangkan secara lokal lewat prostitusi online. Sekarang yang sedang marak terjadi ya Pak ya, yang banyak viral nih terakhir-terakhir ini. Nah, kasus trafficking terbaru saja yang kami hadapi baru bulan kemarin, bulan Februari, ada beberapa anak asal Manado dan asal Kota Bandung ya, Jawa Barat, ditraffic ke salah satu kota di Sulawesi Tenggara, dipekerjakan di tempat hiburan malam. Seperti itu Pak. Jadi 1 tahun terakhir ini saja cukup banyak yang terjadi. Padahal kan sementara pandemi ya, artinya banyak yang dibatasi. Tapi kasus trafficking sendiri tidak berakhir atau tidak berhenti. Malah lebih banyak dan dengan modus-modus yang baru Pak. Memang 1 tahun terakhir ini paling banyak prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Kami bekerja sangat dekat atau sangat erat dengan tim kepolisian yang ada. Jadi polisi yang biasanya menemukan kasus ini atau ada laporan-laporan yang masuk lewat lembaga mitra kami atau instansi pemerintah mitra kami dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dari Kementerian Sosial juga. Jadi kami mendapatkan kasus-kasus ini dari partner-partner kami yang memang menangani atau khusus untuk penyelamatan juga. Ya betul, untuk di dalam negeri dari pengalaman kami, dari catatan kasus yang kita lihat, terbanyak adalah iming-iming untuk mendapatkan pekerjaan yang instan, mudah, dan mendapatkan penghasilan yang besar. Pandemi COVID banyak menyebabkan PHK, dirumahkan, tidak disuruh untuk menunggu tetapi tidak diberikan penghasilan, bayaran. Akhirnya membuat orang untuk berpikir mencari jalan pintas. Bagaimana mendapatkan nafkah, upah dengan cepat. Nah, iming-iming ini yang banyak sekali. Bahkan terkadang korban itu merasa tidak menjadi korban karena diiming-imingi mendapatkan pekerjaan secara cepat, mendapatkan upah dengan besar. Bahkan korban biasanya juga merekrut teman-temannya sendiri, rekan di lingkungannya. Nah, ini akan memperparah kondisi tindak pidana perdagangan orang dan akan semakin menumbuhkan pelaku-pelaku semakin banyak untuk mencoba mencari korban. Iya, kita memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang itu cukup besar. Tetapi betul sekali ini tidak menyurutkan para pelaku untuk terus merekrut, terus mengirim orang tanpa prosedur yang benar. Sobat Maestro, dilansir dari Jurnal Kementerian Sosial, bentuk-bentuk perdagangan manusia dapat digolongkan berdasarkan 3 kategori, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, korban, dan bentuk eksploitasinya. Berdasarkan tujuan pengiriman terbagi atas perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Umumnya perdagangan dalam negeri berlangsung dari kota kecil ke kota besar. Bentuk-bentuknya antara lain eksploitasi domestik, eksploitasi seks komersial, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan dan perikanan. Kemudian perdagangan dalam lintas negara atau luar negeri umumnya berkaitan dengan isu imigrasi, di mana para korban umumnya diiming-imingi dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan baru dan kehidupan yang lebih baik. Kerja di luar negeri dianggap sebagai prestis dan memiliki hasil yang menjanjikan. Namun sebagian di antaranya justru dieksploitasi dan kehilangan hak asasi serta kebebasannya. Berdasarkan korban, perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. Catherine dalam bukunya menerangkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa. Kemudian terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk diadopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis,
eksploitasi seksual dan pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Perdagangan anak tidak melulu sebatas anak dijual kepada orang lain. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa. Dan berdasarkan bentuk eksploitasinya, diterangkan Syamsuddin, berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual ini dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. Pertama kali saya mendengar tentang perdagangan orang itu di tahun 2009 waktu saya menghadiri sebuah konferensi di mana saya mendengar dari seseorang yang sudah berjuang berjuang dalam perlawanan terhadap perdagangan orang sudah beberapa tahun, dan dia waktu itu menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang terjebak dalam perdagangan orang. Bahkan usianya sangat muda. Di situ saya kaget tentunya bahwa hal seperti ini masih terjadi sekarang, bahwa apa yang kita lihat di film-film itu kenyataan, dan ada anak-anak kecil yang jauh lebih muda daripada adik saya waktu itu yang ikut menjadi korban dalam perdagangan orang ini. Kita kalau dengar kata dagang, kita tuh pasti langsung melekat dengan barang ya. Nah, dalam kasus ini, barang ini tuh orang. Jadi orang yang didagangkan. Dan kebanyakan kasus dan mungkin semua kasus di luar pengetahuan orang itu. Jadi dia nggak fully aware bahwa dia itu menjadi barang dagangan. Nah, itu menurut saya perdagangan orang. Dan biasanya tujuan dari perdagangan ini adalah ya untuk menguntungkan penjualnya dan karena orang ini dieksploitasi dan lain-lain, penjualnya menjadi untung. Di mana harus 3 hal yang terpenuhi. Persyaratannya kalau bahasa Inggrisnya itu act, means, and purpose. Ada tindakannya, jadi penyekapan maupun juga penyelundupan atau transfer ya, penerimaan seseorang, itu tindakannya. Means-nya caranya itu dengan kekerasan, intimidasi, jeratan hutang ya. Banyak yang saya dengar itu terjadi pada mereka seperti itu, yang dimana mereka harus menjual anaknya karena hutang yang tidak bisa terbayarkan kepada sindikat-sindikat ini. Dengan purpose-nya apa ya? Pastinya eksploitasi. Ya, jadi 3 hal ini harus terpenuhi kecuali kalau mereka di bawah usia 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun, maka mereka mau atau tidak mau, ya. Jadi caranya itu out the window. Itu tidak harus terpenuhi. Unsur itu tidak harus terpenuhi. Selama mereka ada penerimaan, transfer, penyekapan, dan itu untuk tujuan eksploitasi, maka itu sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana perdagangan orang. Ini yang harus dicatat bahwa Indonesia pun adalah tempat destinasi karena perdagangan orang bukan hanya terjadi lintas negara, tetapi secara internal pun, nasional pun ini terjadi. Kalau dari segi hukum, penyelundupan itu hanya menjadi bagian dari perdagangan orang. Karena ada yang memang mau menyelundupkan dirinya ke negara lain atau ke tempat lain atas dasar keinginannya pribadi, tanpa mereka dieksploitasi pada saat mereka tiba di tujuan. Tapi kalau misalkan masih dieksploitasi di tempat tujuan, maka itu sudah masuk ke dalam ranah TPPO. Jadi banyak sayangnya yang menjadi mereka yang tinggal di sana, di tempat tujuan itu, akhirnya menjadi ya tanda kutip ilegal atau non prosedural karena mereka tidak melalui proses yang seharusnya gitu. Tapi mereka tidak menjadi korban di sana, mereka hanya mencari kesempatan untuk hidup yang lebih baik karena mungkin lapangan pekerjaan tidak tersedia di tempat asal mereka. Jadi itu penting untuk dipahami perbedaannya. Yang pertama kan kita sebenarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas usia minimalnya itu berapa untuk bisa dinyatakan sebagai legal untuk bekerja gitu ya. Ini yang seringkali banyak dilupakan gitu. Jika ada perusahaan yang mempekerjakan anak, dia sudah melanggar undang-undang dengan sendirinya.
Namun jika ada yang memang dengan sengaja mempekerjakan anak dan itu ada penyekapan, ada pemaksaan, ada intimidasi, itu sudah masuk ke ranah TPPO. Kalau kita bicara eksploitasi, paling sederhananya itu mengambil orang, ada seseorang atau ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yang dimaksud di situ ada keluarga atau individu yang mungkin sangat rentan karena kondisi kehidupannya secara finansial maupun secara mental. Mungkin dia memang sedang breakdown, depresi, bahkan memiliki kondisi jiwa yang dimana dia memiliki mental health disorder misalnya, ya. Kalau misalkan itu semua membuat dia rentan dan ada orang yang mengambil keuntungan dari kerentanan itu, maka itu yang dimaksud dengan eksploitasi. Beberapa tahun belakangan ini mulai terdengar lebih sering lagi adalah dari sisi ABK, ya, ABK, jadi mereka yang bekerja di kapal-kapal. Bisa dibayangkan mereka bisa dieksploitasi dalam arti apakah itu ditipu atau mungkin pokoknya langsung diambil, ditaruh di kapal itu, lalu berbulan-bulan mereka ada di tengah laut untuk bekerja bagi majikannya pada saat mereka ke daratan. Tidak diizinkan untuk keluar, bahkan disekap di dalam kapal tersebut. Jadi itu yang belakangan ini mulai, karena itu sangat rentan terjadi di negara-negara yang memang besar sekali bisnis dalam perikanannya. Sebagian besar ya kemungkinan adalah orang-orang yang kemampuan finansialnya rendah, orang-orang miskin. Literasinya juga rendah, jadi dia ada opportunity apapun di depannya, dia ambil tanpa berpikir dua kali, tanpa cross check informasi. Tapi selain itu juga banyak kasus yang lebih ekstrim sih. Bisa juga korban penculikan atau enggak korban penipuan. Jadi begitu, bisa aja dia menjadi bukan benar-benar korban, tapi dia adalah korban penculikan dan penipuan. Dan setelah diculik atau ditipu, orang-orang tersebut dieksploitasi. Jadi lebih dari sekedar penculikan dan penipuan. Siapa saja bisa, mau dari latar belakang orang yang punya atau tidak punya. Memang secara data lebih banyak itu pasti dari daerah-daerah yang sangat rentan karena secara finansial. Kembali lagi karena mungkin tidak ada lapangan pekerjaan, mereka mencari pekerjaan. Ada juga yang mungkin karena jeratan hutang, yang dimana mereka mungkin tiba-tiba kehilangan pekerjaan mereka mencari bagaimana cara untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi siapa saja bisa menjadi korban. Sobat Maestro, perdagangan manusia tentu tidak terjadi tanpa alasan. Menurut Nugroho dan Rusli, dalam jurnal Bina Mulia Hukum, ada 3 alasan yang melatar belakangi terjadinya perdagangan orang, yakni kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan. Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan. Di antaranya adalah lapangan kerja yang minim, kurangnya pengetahuan akan dunia ketenaga kerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan. Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat, dan pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjerat kemiskinan. Sementara para korbannya diiming-iming sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lain sebagainya. Rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksudkan bukan sebatas ijazah, namun soal pengetahuan dan wawasan. Dengan pengetahuan dan wawasan, seseorang tentunya akan bersikap lebih waspada dalam menyaring informasi. Diterangkan Nugroho dan Rusli, meski bukan jaminan,
Seseorang dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup tidaklah mudah ditipu atau dikelabuhi. Pasalnya, meski awam terhadap administrasi, kemampuan membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan. Dan faktor ketiga adalah dipaksa dengan kekerasan. Ini masuk dalam kategori anarkis, di mana korban, sebagaimana yang dipaparkan Nugroho dan Rusli, akan merasakan beban psikologis yang lebih membekas. Sobat Maestro, human trafficking atau perdagangan manusia di Indonesia sendiri sampai hari ini masih sangat marak. Dan yang lebih memprihatinkan, di masa pandemi, data yang kami dapatkan, jumlah perdagangan manusia semakin meningkat. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa memberikan informasi dan edukasi kita sebagai masyarakat harus terus waspada. Dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap semangat dan Tuhan memberkati. So many people trying to fill a void inside, so many questions. Asking how, asking why. I might not have all the answers, but I've tasted and I've seen there's a better path with Jesus. There's no going back for me. I'm gonna live the way He says to live, do what He says to do. You can choose whatever road you choose, but I'm gonna love the way He says to love, trust the way He says to trust. This world alone will never be enough, so I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk, I'm gonna walk, I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk with Jesus. He's in the leading, that's why I follow where He goes. He's in restoring all the lost and broken souls. He keeps moving rich in mercy. He meets us where we are. No matter where you go, no such thing as gone too far. I'm gonna live the way He says to live, do what He says to do. You can choose whatever road you choose, but I'm gonna love the way He says to love, trust the way He says to trust. This world alone will never be enough, so I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk, I'm gonna walk, I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk, I'm gonna walk, I'm gonna walk, I'm gonna walk with Jesus. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, I'm gonna walk, I'm gonna walk. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, I'm gonna walk, I'm gonna walk. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, I'm gonna walk, I'm gonna walk. I'm gonna live the way He says to live, do what He says to do. You can choose whatever road you choose, but I'm gonna love the way He says to love, trust the way He says to trust. This world alone will never be enough, so I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk, I'm gonna walk, I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk, I'm gonna walk, I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk, I'm gonna walk with Jesus. I'm gonna walk with Jesus.
Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM.